Don, yang sakit kayak begini bukan Dono sendiri ya. Yang udah sembuh juga banyak. Jadi Dono harus tetap semangat. Kalau ya. dilihat dari kemarin, Selesaiin pengobatan. dari zaman COVID itu, pasien TBC ini takut seolah-olah mereka di-COVID-kan. Tapi setelah COVID ini mereda, kenapa masih peningkatan itu di pasien di TBC di Tangerang itu signifikan, malah sangat luar biasa, terutama di Kabupaten Tangerang. Itu luar biasa sekali. Pak Rasul, silakan masuk. Bapak Pak Rasul. Selain daripada pandemi yang sudah berlalu, kita juga masih mempunyai PR tentang bagaimana mengajak masyarakat dengan TB itu sendiri, pasien TB itu sendiri, mau lagi gitu berobat gitu. Karena kemarin pandemi itu mereka masih takut. Nah, saya khawatirnya mereka itu kayak terlena gitu atas dengan kondisi COVID yang kemarin. Jadi mereka masih udahlah nggak usah ke rumah sakit. Nah, itu gimana cara kita itu memotivasi kembali mereka untuk berobat di rumah sakit sehingga tidak mengalami putus pengobatan. Iya, kalau di rumah pakai masker terus kan? Iya. Pakai ya, soalnya kan adik-adik kan masih kecil. Iya, untuk saat ini apa yang dirasa oleh Dea? Mereka masih beranggapan, karena akar budaya sangat luas sekali ya, beranggapan bahwa penyakit TBC ini bisa disembuhkan dengan ramuan-ramuan biasa. TBC ini adalah hasil dari guna-guna. TBC ini adalah hasil dari keturunan. Padahal tidak seperti itu. TBC ini diakibat dari penularan. Nah, penyakit yang sulit bagi kami adalah bagaimana untuk merubah mindset seseorang melalui stigma itu. TB ini diperparah dengan kondisi COVID sekarang ini. Gitu. Nah, kita bilang bahwa COVID itu sudah menurun, sementara kasus TB kita semakin naik. Nah, itu diperlukan karena adakah keseriusan kita untuk menangani TBC itu sendiri? Karena sekarang fokus pemerintah masih dalam COVID. Gitu. Nah, untuk di Tangerang sendiri, Tangerang itu termasuk ke dalam 5 provinsi, Banten kan, Tangerang termasuk Banten, 5 provinsi yang 5 provinsi yang beban TB-nya itu besar di Indonesia. Selain Jawa Barat, itu yang pertama, DKI, Jawa Timur, lalu disusul Sumatera Utara, dan Banten. Di sini saya hanya melihat di Tangerang itu adalah karena Provinsi Banten ya. Di sini meningkat karena mungkin dari edukasi untuk masyarakat setempat sendiri itu masih menjadi PR kita gitu loh Mbak. Nah, mungkin kita harus mengecek juga bagaimana komunikasi mereka terkait dengan Dinkes dan pemerintah daerah setempat gitu untuk menekan kasus tersebut gitu. Sehingga untuk kasus-kasus yang meningkat karena COVID juga udah turun kan, harusnya itu bisa ditangani. Tapi kalau batuk biasa, kalau obat yang umum sembuh berarti. Tugas kita setelah COVID ini sudah mereda, kita membangun lagi semangat mereka untuk kembali berobat dan menggeser lagi paradigma bahwa di rumah sakit itu takut tertular virus-virus lain gitu. Nanti takut ada, sekarang kan ada selain COVID katanya ada virus yang monyet atau virus Hendra gitu. Nah, itu di situ kita melakukan motivasinya itu loh Mbak yang akan dibangun lagi. Nah, selain itu juga bahwa stigma-stigma yang di masyarakat itu yang mereka bilang takut gitu. Nanti kalau keluar saya takut nanti orang kalau saya lewat dijauhin itu gitu loh Mbak, membangun percaya diri lagi mereka untuk pergi keluar rumah beraktivitas lagi, itu PR kita.
kita berkumpul di sini untuk membahas apa yang menjadi program kita selama ini kita jalani, apa yang menjadi kendala-kendala di lapangan dan teman-teman saat melakukan tugasnya masing-masing. Kendala di lapangan, pasien saya menerima efek samping obat dengan mata tidak melihat. Terus pasien saya itu pasrah, dia tidak mau melanjutkan pengobatan. Setara berdiri dari tahun 2020 dan Setara terbentuk dari seluruh anggota dan kepengurusannya, dari seluruhnya penyintas mantan pasien TBC RO di Tangerang Selatan. Setara ini di bawah payung POPTIBU Indonesia yang melatar belakangi berdiri Setara karena para penyintas TBC ini punya rasa empati dan kepedulian kepada teman-teman yang sedang dalam pengobatan. Bagaimana supaya teman-teman yang dalam masa pengobatan ini secara serius dan semangat untuk mencapai kesembuhan. Ada laporan dari pasien saya sendiri untuk pelayanan untuk kita antar ke pihak rumah sakit, tapi ada penolakan ataupun dengan alasan mobil ataupun armada dari ambulannya itu terbatas. Saya melaporkan ini, mungkin nanti Bapak bisa cari solusinya gitu. Ya. Nanti kita sama-sama berkoordinasi dengan pusat layanan-layanan seperti PKM supaya lebih respect lagi PKM ini membantu secara maksimal kepada pasien-pasien yang harus didampingi secara maksimal pula. Bagaimana supaya pasien ini tidak ada lagi putus berobat. Itu aja. Nanti kita sama-sama berkoordinasi. Tingkat pasien TBC itu tertinggi Provinsi Banten. Kalau saya analisis ya, di Provinsi Banten terutama Kabupaten Tangerang. Yang pada sampai saat ini pun di satu rumah sakit itu 160 lebih jumlah pasien. Itu terbesar menurut saya. Itu yang terjadi di kabupaten. Hampir 20 orang. Sudah mencapai hal itu 20 orang yang meninggal. Yang putus berobat pun banyak. Yang putus berobat sampai ada kalau kurang lebih sekitar 5 orang lah waktu itu. Nah, itu hanya di satu kabupaten saja. Saya dan teman-teman, kami semua ingin membantu mengupayakan bagaimana supaya teman-teman ini mendampingi ya, supaya semangat sampai sembuh. Mudah-mudahan ini semua ke depannya untuk menjadi kita lebih baik. Banyak sekali. Tingkat kematian, menurut analisa awal, itu tingkat kematian tertinggi ada penyerta komorbidnya, terutama pasien dengan HIV. Jadi kalian jangan takut, jadi saya pun bahkan lebih danger dari kalian, saya bisa berdiri sekarang sehat. 2017 saya dinyatakan TB, pengobatan di bulan 2. Selesai di bulan 10 2018. 2 tahun kemudian saya kanker payudara. Setelah udah diangkat 2020 kemo selama 6 kali. Di 2020 di bulan 12 saya selesai dan sampai sekarang saya sehat. Jadi dari tingkat pemahaman para pasien dan keluarga yang enggan mau berobat. Mereka menganggap hal ini adalah bisa disembuhkan dengan tanpa berobat di rumah sakit. Dia bisa berobat di alternatif seperti itu. Pertama itu. Yang kedua adalah kurang sosialisasinya ke tingkat masyarakat. Itu baik dari pihak layanan atau kita kan ada nih kerja dengan pihak layanan juga bagaimana supaya sosialisasi ke tingkat masyarakat sampai. Ada juga yang sampai ke sosialisasi sudah disosialisasikan namun kembali kepada si pasiennya sendiri. Itu yang kendala-kendala yang sangat luar biasa. Makanya peningkatan ini akhirnya bertambah. Setiap hari itu hampir 2 atau 3 orang itu menjalani pengobatan awal. POPTIBI, temukan, obati sampai sembuh.
Gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat. Silakan taruh dulu tasnya, kita timbang dulu ya. Ya memang ya, untuk kasus TB ya di Kota Tangerang ini memang belum mengalami penurunan. Ya untuk penemuan kasusnya, apalagi dengan semakin diagnosis TB yang semakin canggih ya. Jadi seluruh fasilitas pelayanan di kesehatan di Kota Tangerang ini kita mempunyai fasilitas untuk cek TCM. Nah, dengan adanya alat ini, deteksi dini, ya apalagi deteksi dini untuk khususnya TB resisten obat juga semakin terdeteksi lebih awal. Jadi memang kasus untuk TB resisten obat juga semakin banyak ya yang kita temukan. Apalagi kita bandingkan dengan tahun kemarin, memang ada peningkatan. Jadi selama ini sih kalau saya lihat ya pasien-pasien yang herbal ini banyak datang ke kita ya, biasanya dia belum sembuh. Ya jadi hati-hati dengan pengobatan herbal ya. Pasien tidak mau minum obat medis, hanya minum obat herbal. Nah yang kedua, apabila didampingi ya dengan medis dan herbal. Ya sebenarnya sih obat herbal itu yang kita khawatirkan adalah efek sampingnya juga. Ini obat khususnya untuk pasien obat-obatan TB resisten obat ini obatnya udah banyak sekali ya. Dikhawatirkan dengan adanya herbal ini ya menambah efek samping. Mungkin kalau misalkan kayak temulawak ya kayak itu ya itu udah ada penelitiannya ya, dan itu mungkin hanya bisa membantu tadi tapi tidak menyembuhkan ya, hanya untuk menjaga seperti fungsi hatinya ya, seperti untuk nafsu makannya ya, tapi untuk menyembuhkan ini belum ada. Setara sih mengedukasi aja. Mengedukasi begini, herbal itu jalanin, tapi berharap juga pengobatannya jalanin. Karena herbal bukan penyembuhan. Herbal itu penanggulangan supaya imunnya itu kuat, tapi tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah obatan, jadi dibarengi. Kita mengedukasi seperti itu. Boleh dengan herbal juga. Jamu-jamuan misalnya ya seperti kunyit, supaya adem perutnya, ya kan. Terus air temulawak supaya nafsu makannya tumbuh. Air jahe supaya tenggorokannya lega, seperti itu. Pak Rasul, silakan masuk. Pak. Dan yuk, mau pagi Pak Rasul. Iya, betul. Silakan duduk. Ya, gimana keluhannya Pak Rasul? Ya, sini ada sesak Bu. Sesak. Kita terus memberi semangat ya, untuk tetap minum obat secara teratur ya. Jangan sampai stop atau putus sebelum waktunya berhenti obat ya, karena kuman ini akan tidak mati ya kalau misalnya kita putus, atau malah jadi nanti resistennya bertambah ya. Jadi kita selalu edukasi, ya kita harus memberikan semangat ya. TBC resisten obat bisa sembuh asal berobat secara teratur dan memang harus sabar untuk minum obatnya. Dari Setara ini alhamdulillah teman-teman mau ikut menjadi sukarelawan dengan sebagai PS, pasien supporter. Yang mana pasien supporter itu mendampingi pasien dari saat dia mau mulai pengobatan sampai sembuh. Mereka akan melakukan seperti kunjungan rumah, memantau seluruh kegiatan pasien itu sendiri, seperti apa keseharian di rumah, bagaimana kondisinya. Itu sudah dilakukan oleh pasien-pasien supporter dari teman-teman Setara. Dea, kalau di rumah pakai masker terus kan? Iya. Pakai ya, soalnya kan adik-adik Dea kan masih kecil, jadi biar tidak menularkan kepada adik-adiknya. Dia untuk saat ini apa yang dirasa oleh Dea? Ya, peran komunitas sendiri selain menjadi pendidik sebaya, dan peran komunitas seperti OPT Setara ini, di mana kebanyakan dari mereka itu adalah penyintas, Mbak. Jadi mereka itu bisa menjadi role model atau menceritakan sukses story-nya mereka gitu dalam mengalami pengobatan, dalam masa-masa pengobatan, dan bagaimana dia bisa keluar dari kondisi yang
dalam kurung gitu, dalam penyakit itu gitu. Nah, dari Setara sendiri juga itu enggak sekali dua kali mereka terjun langsung ke rumah-rumah pasien. Jika ada pasien yang kekurangan nutrisi, mereka akan memberikan bantuan berupa makanan nutrisi yang baik gitu. Dan juga jika kan karena pasien TB itu nggak hanya fisikisnya aja yang kena gitu, yang sosialnya juga kena. Adakah mereka dilakukan perbedaan gitu di tengah-tengah masyarakat dan bahkan di keluarganya. Itu ada pasien yang benar-benar tidak diterima di keluarganya, jadi ya udah gitu ditinggalin aja gitu loh Mbak, nggak diobatin, nggak dikasih makan gitu, itu ada. Disitulah peran dari komunitas dan pendidik sebaya atau pendamping itu hadir. Ya, ini adalah kegiatan Setara yang biasa kami lakukan setiap harinya. Biasanya kami menemani pasien saat kontrol. Biasanya kontrol itu meliputi seperti pengecekan darah, pengecekan dahak, dan yang paling intinya sih kita memberi support kepada pasien ya, karena kebanyakan pasien di sini tuh kurangnya support dari keluarga dan dari pihak lingkungannya. Jadi adanya kami di sini untuk mensupport pasien supaya mereka itu tidak merasa sendirian seperti itu. Biasanya itu kan banyak pasien yang biasanya banyak susah nih untuk datang untuk ke klinik Akasia, dan banyak mereka yang kurangnya edukasi tentang TB ini itu apa gitu. Nah, tugas saya di sini ya kita memberi edukasi dan memberitahu kepada pasien itu supaya pasien itu tidak berpikir kalau TBC ini sesuatu hal yang menakutkan dan tabu untuk diobati seperti itu. Jadi memang untuk sistem komunikasi TB untuk pasien-pasien kita ini memang khususnya TB resisten obat ini memang sangat penting ya, karena memang dia pengobatannya lama ya. Ya, untuk jangka pendek dia 9 sampai 11 bulan. Untuk jangka panjang dia bisa 18 sampai 24 bulan. Dan mempunyai efek jangka lama, kemudian efek sampingnya juga berat. Sehingga perlu pengawasan. Ya, perlu pengawasan, dan kita mempunyai sistem support yang mendukung. Oh, sangat membantu sekali. Ya, jadi memang bila ada hambatan, ya kita juga selain dengan dengan teman-teman di Penabulu ini, ya kita juga dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang juga semua ya kader-kader sampai kader-kader TB di Kota Tangerang ini semua layanan ya, mulai dari pemegang kebijakan ya sampai kader-kader pendamping support Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dan semuanya itu sangat support semuanya. Mulai tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12, 13, tanggal 14. Untuk hari tanggal 14, Bapak akan diinformasikan apakah mengambil obat berikutnya ke puskesmas atau masih di rumah sakit. Kalau saya sih bersyukur ya, bersyukur ada poli-poli ditambah, poli-poli MDR-nya itu ditambah lagi. Sampai saat ini pelayanan dan layanan di rumah sakit maupun PKM sudah bagus, sudah memenuhi standar menurut saya. Cuman memang masih ada yang perlu diperbaiki. Itu seiring berjalan. Semua kita ingin bagaimana supaya membuat pelayanan dan layanan ini ramah kepada pasien, mengutamakan pasien ini supaya berobat. Ibu tadi sakit apa? TBRO. Tahu TBRO apa? Paham. Yang lain tahu TBRO apa? Menurut saya nih ya, memanusiakannya dulu. Memanusiakan manusianya itu bukan hanya slogan saja, menurut saya. Jadi yang saya dapati di sekarang adalah manusia yang berupa slogan, tapi di lapangannya beda. Seperti jangan mempersulit lagi lah pasien-pasien TBC ini, mereka sudah menderita. Jangan dibiarkan itu mereka ini supaya harus meregulasi ini,
minta surat rujukan ini dengan kendala BPJS yang mati, yang harus berbayar dulu, BPJS harus ada dulu, kayak gitu. Maksud saya manusia ke manusianya dulu. Manusia ke manusiakannya dulu bagaimana supaya pasien ini benar-benar bahwa mereka ini dipedulikan, diempatikan oleh tidak ada regulasi yang aneh-aneh lah. Menurut saya gitu aja. Kita tidak mendahului yang di atas. Baik TBSO maupun TBRO, bila tidak dijalani pengobatannya secara baik, secara benar, itu dampaknya sangat besar, resikonya besar sekali, terutama pada kematian. Pertama tingkat kematian, terus penularan terhadap keluarga dan lingkungan. Jadi benar-benar di sini kami berharap banget dari seluruh warga, baik masyarakat manapun, terutama pada pasien yang terindikasi seperti ini, ayo berobat. Jangan malu untuk berobat, bahwa TBC ini bukan aib. Gitu. Kalau masalah umur urusan di atas. Tapi jangan lagi gara-gara TBC, karena tingkat kematian sangat tinggi di TBC ini. Jadi jangan lagi ada orang-orang yang mendolimi kita lah. Kepada teman-teman komunitas, mari kita bergerak bersama, saling bersinergi dan berkolaborasi untuk eliminasi 2030. Teman-teman komunitas, saya yakin teman-teman semua memiliki niat yang sangat baik dan sangat tulus untuk melakukan eliminasi TBC 2030. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Mari kita bersama-sama bergerak, bahu-membahu untuk menuntaskan TBC di Indonesia. Salam sehat.